Muhammad dan seks. Part 7. Muhammad dan Aisyah. Video ini merupakan bagian ketujuh dari suatu series video yang membahas tentang Muhammad dan seks. Untuk saat ini mari kita berkonsentrasi pada bagaimana hubungan Muhammad dengan Aisyah, istri kesayangannya yang dinikahi pada usia 6 tahun. Saya mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang terlalu vulgar. Aisyah adalah istri Muhammad ketiga, dan merupakan istri kesayangan Muhammad. Namun yang membuatnya spesial adalah Muhammad menikah dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 6. Wow. Ya benar 6 tahun, dan dibawa oleh Muhammad ketika berumur 9 tahun. Wow. Ya betul lagi. Umur 9 tahun sudah dibawa oleh Muhammad. Dari Sahih Bukhari volume 5, Book 53 nomor 234, volume 5 Book 53 nomor 230, volume 7 Book 62 nomor 64 dan 65, vol 7 Book 62 nomor 88, dan Sahih Muslim 8 nomor 3309, 8 nomor 3310, 8 nomor 3310, Sunan Abu Daud 2116, 41 nomor 4915, 41 nomor 4917, kesemuanya menyatakan umur yang sama. Tidak ada hadis sahih lainnya yang menyatakan umur lain. Pada zaman ini orang seperti itu akan dikatakan sebagai seorang pedofil. Telah menceritakan kepadaku, Farwah bin Abu Al-Magra telah menceritakan kepada kami, Ali bin Musir dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani Al-Harits bin Hazraj. Kemudian aku menderita demam hingga rambutku menjadi rontok. Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat sehingga melebihi bahu. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang menemuiku saat aku sedang berada dalam ayunan bersama teman-temanku. Ibuku berteriak memanggilku, lalu aku datangi sementara aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Ibuku menggandeng tanganku lalu membawaku hingga sampai di depan pintu rumah. Aku masih dalam keadaan terengah-engah hingga aku menenangkan diri sendiri. Kemudian ibuku mengambil air lalu membasuhkannya ke muka dan kepalaku, lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah itu yang ternyata di dalamnya ada para wanita Ansar. Mereka berkata, mudah-mudahan memperoleh kebaikan dan keberkahan dan mudah-mudahan mendapat nasib yang terbaik. Lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Mereka merapikan penampilanku. Dan tidak ada yang membuatku terkejut melainkan keceriaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menyerahkan aku kepada beliau di mana saat itu usiaku 9 tahun. Ternyata kelakuan Muhammad tidak hanya berhenti di situ saja. Namun ternyata Muhammad sudah melakukan hubungan seks suami istri dengan Aisyah sebelum Aisyah mendapatkan menstruasi atau haid pertamanya. Padahal menstruasi atau haid merupakan gejala biologis yang menandakan bahwa seorang perempuan sudah siap atau belum untuk berhubungan suami istri. Untuk itu mari kita lihat dalam Islam ternyata diperbolehkan berhubungan seks dengan anak perempuan yang belum mengalami menstruasi pertamanya. Kita lihat dari Quran sendiri. Surat 65 ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause, di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ayat di atas berbicara tentang masa idah, suatu masa penantian bagi seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya.
baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Tujuan dari masa penantian ini adalah untuk memastikan bahwa perempuan tersebut tidak hamil oleh suami sebelumnya. Dan dari ayat di atas diikut sertakan juga tentang perempuan yang belum haid. Lihat terjemahan Inggrisnya akan lebih jelas. Jadi ternyata Quran pun memperbolehkan hubungan suami istri dengan seorang perempuan yang masih belum mendapatkan haid pertamanya. Hal ini juga diperkuat oleh Ibn Katsir maupun Al-Tabari tentang surah 65 ayat 4. Adapun jenis ketiga perceraian yang dimana seseorang menceraikan istri yang masih muda yang belum mengalami menstruasinya. Hal yang sama berlaku untuk iddah pada gadis kecil yang belum mengalami menstruasi karena masih terlalu muda. Ketika suaminya menceraikannya setelah hubungan suami istri dilakukan. Setelah hal tersebut jelas bahwa Quran mengizinkan hubungan seks dengan anak yang masih belum mengalami haid pertamanya. Sebagai informasi saja bagi mereka yang belum tahu kalau dalam hukum Islam adalah haram bagi kaum muslim untuk menggambar atau membuat sesuatu dari yang bernyawa. Sehingga bermain boneka yang menyerupai manusia atau binatang pun hukumnya adalah haram. Namun ada pengecualian bagi anak-anak yang masih kecil. Mari kita lihat dari Sahih Muslim yang mengatakan bahwa kala itu Aisyah masih membawa bonekanya ketika Muhammad membawanya ke rumah Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Abdi bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya ketika dia berusia 6 tahun. Dan dia diantar ke kamar beliau ketika berusia 9 tahun. Dan ketika itu dia sedang membawa bonekanya. Sedangkan beliau wafat darinya ketika dia berusia 18 tahun. Juga hadis dari Aisyah dituturkan bahwa Rasulullah datang kepadanya sepulang beliau dari perang Tabuk dan Khaibar, sedangkan di rak Aisyah terdapat tirai. Lalu bertiuplah angin yang menyingkap tirai itu sehingga terlihatlah mainan boneka anak-anakannya Aisyah. Beliau berkata, "Apa ini wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Ini adalah anak-anakanku, boneka." Beliau melihat di antara anak-anakanku itu sebuah kuda-kudaan kayu yang mempunyai 2 sayap. Beliau berkata, "Apakah ini yang aku lihat ada di tengah-tengahnya?" Aisyah menjawab, "Kuda-kudaan." Beliau bertanya, "Apa yang ada pada kuda-kuda ini?" Aisyah menjawab, 2 sayap. Beliau berkata, "Kuda mempunyai 2 sayap." Aisyah berkata, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Sulaiman mempunyai kuda yang bersayap banyak?" Aisyah berkata, maka tertawalah Rasulullah sampai kelihatan gigi-gigi taring beliau. Dan berdasarkan kitab Fatihah Al-Bari yang mengomentari Sahih Bukhari, kita ketahui bahwa alasan mengapa Aisyah masih diperbolehkan bermain dengan boneka adalah karena Aisyah waktu itu belum mengalami haid pertamanya. Al-Katwabi said, "For this hadith it is understood that playing with dolls, al-banat, is not like the amusement from other images, su'at concerning which the threat wa'id of punishment is mentioned. The only reason why permission in this was given to Aisha, may Allah be pleased with her, is because she had not at that time reached the age of puberty." Narrated Aisha, "I used to play with the dolls in the presence of the Prophet, and my girlfriends also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. The playing with the dolls and similar images is forbidden. But it was allowed for Aisha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty." Perbuatan Muhammad ini menjadi sesuatu hal yang sangat memalukan bagi orang-orang muslim yang sadar akan kebenaran. Ini khususnya terjadi dengan hubungan suami istri sang nabi mereka atas pernikahannya dengan Aisyah ketika dia baru berusia 9 tahun dan belum mengalami haid pertamanya.
Pemikiran seorang pria berusia 53 tahun yang tidur dan mandi dengan seorang gadis muda sangat tidak menyenangkan, dan itu mencerminkan karakter menjijikan dari pelahap seksual daripada seorang pria suci. Para kritikus bahkan menuduh bahwa Muhammad adalah seorang pedofil. Dari semua video yang ada dalam series ini, kita bisa melihat apakah Muhammad patut dijadikan sebagai teladan yang agung? Apakah ajaran-ajaran Islam merupakan ajaran yang patut dicontoh dan diikuti? Saya tunggu komentar dan sanggahan Anda.